Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring kembali. Alhamdulillah kita berada di bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan bisa melaksanakannya sampai akhir, dan kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Peta konsepnya toleransi sebagai alat pemersatu bangsa yang akan kita bahas itu perilaku toleransi. Yang selanjutnya menghindarkan diri dari tindak kekerasan, kemudian menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Kemudian terakhir itu tujuan dari pembelajaran ini kalian terbiasa toleran dan menghindari tindak kekerasan. Ini yang diharapkan dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, yang artinya sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah, ini ajarannya sangat agung. Jadi sebagai umat yang beriman pada Allah, kita diperintahkan untuk mencintai tetangganya, saudaranya, temannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga akan lahir sikap toleransi, tolong menolong, saling menyayangi, saling menjaga, saling asah, saling asuh di antara sesama. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, ada kisah dari Ali bin Abi Thalib yang hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal salat subuh berjamaah. Tetapi dia di perjalanan bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan lambat di gang yang sempit, tapi karena Ali bin Abi Thalib ta'zim, menghormati, memuliakan yang tua, beliau tidak berani mendahuluinya. Sehingga ketika sampai masjid terlihat jemaah sedang dalam keadaan ruku, dan rukunya panjang sekali. Sehabis salat, para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa tadi engkau ruku panjang sekali, lama sekali, padahal belum pernah engkau melakukan itu sebelumnya? Rasulullah menjawab, tadi Jibril datang dan meletakkan sayap di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari ruku. Para sahabat bertanya, mengapa Jibril melakukan hal itu? Maka aku menjawab, aku tidak menanyakan kepada Jibril, jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang menjelaskan, wahai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan salat jamaah, akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahulunya karena sangat menghormati orang lain, meskipun ia orang Nasrani. Subhanallah, ini toleransi yang sangat agung, sangat fenomenal. Kita harus menteladani sahabat Nabi ini dalam hal toleransi, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang agung, yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh sesama karena sikap kita yang baik terhadap sesama. Berkaitan dengan toleransi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yaitu surat Yunus ayat 40 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin.
wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang kita bahas ya penerapan hukum tajwidnya, kita bahas dulu. Wa minhum, yaitu hukumnya idgham mim, alasan karena huruf mim bertemu dengan huruf mim. Wa minhum, mim menghadapi dengan mim ya, idgham mim panjangnya 2 harakat. Wa minhum selanjutnya yaitu may yu'minu, idgham bigunah. May yu'minu, huruf nun sukun bertemu huruf ya, ditahan sama wa may yu'minu, nun mati menghadapi ya. Kemudian selanjutnya man la yu'minu, idgham bila gunah, alasannya huruf nun sukun bertemu huruf lam. Ini tidak ditahan, langsung aja man la yu'minu. Selanjutnya faqul li amali, ini idgham mutajanisain, alasannya huruf lam bertemu sukun, huruf lam sukun bertemu huruf lam. Faqul li amali, ini idgham mutajanisain. Mimma ta'malun, ini adalah mad asli, alasannya huruf alif sukun sebelumnya tanda patah. Mimma ini 2 harakat ya. Untuk selanjutnya itu artinya ya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan untuk ayat selanjutnya, ayat 41-nya, dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, maka tidak bertanggung jawab, kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini bisa ditarik kesimpulan, isi kandungannya ya, penafsirannya ya, disimpulkan. Pertama, umat Islam yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ada umat yang beriman pada kebenaran Rasulullah dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya, dan begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpegang teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya ya. Jadi disimpulkan, jadi setelah Nabi Muhammad diutus, manusia terbagi 2 golongan, yaitu ada yang iman terhadap Rasulullah dan kitab suci Al-Quran, ada juga yang ingkar. Ini jelas ya bahwa pada kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi ada yang iman, ada yang ingkar atau kafir. Itu sudah sunatullah, dalam kebenaran pasti ada orang yang menentangnya. Itu adalah sunatullah dan memang terjadi saat ini. Ini udah dijelaskan ya 1400 tahun yang lalu. Ada orang yang beriman, ada yang ingkar, yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu Allah mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama ia hidup di dunia, yaitu Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha samiun alim. Jadi mengetahui apapun Allah ya. Ma la ta'lamun, ya, mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Allah tahu apa yang ada di dunia ini, sampai daun yang berjatuhan, guguran, Allah mengetahuinya. Apalagi ini sikap
manusia perilaku, ada yang iman, ada yang takwa, ada juga yang ingkar, kafir, bahkan munafik, tahu Allah. Yang terakhir, kita sebagai orang beriman harus tegas, berpegang teguh atas keyakinannya, tegar meskipun hidup tengah-tengah orang berbeda keyakinan dengan dirinya. Jadi kita harus pede, harus tegas terhadap yang beda keyakinan, tapi tetap harus toleransi, menghargai satu sama lain. Demikian materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kamu paham semuanya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.